Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dapat hadir dalam majelis ilmu dalam rangka menjalankan kewajiban kita mencari ilmu untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi pengajian kita pada malam hari ini adalah Al-Bahru fil Quran. Al-Bahru fil Quran itu artinya laut yang diceritakan di dalam Al-Quran. Barangkali tidak semua ayat Al-Quran yang bercerita tentang laut bisa kita bahas dalam pengajian malam hari ini. Namun ada beberapa ayat yang menurut saya penting untuk kita pahami tentang cerita laut yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, kata laut atau Al-Bahru di dalam Al-Quran itu disebutkan 32 kali. Jadi ada 32 kali di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala menyebut kata laut atau Al-Bahru. Sedangkan kata daratan Al-Barru itu hanya disebut 13 kali. Artinya Allah lebih banyak menyebut kata laut di dalam Al-Quran dibandingkan dengan menyebut kata darat atau daratan. Di dalam Al-Quran 71% itu menyebut kata laut atau lautan, dan hanya 29% menyebut kata darat atau daratan. Itu artinya
Allah memberikan isyarat kepada kita orang-orang yang beriman, masa depan kita itu lebih banyak di laut dari di darat. Rezeki kita itu akan lebih banyak di laut dari di darat. Sehingga penyebutan laut lebih banyak dibandingkan dengan penyebutan darat atau daratan. Dan hal ini sesuai dengan realitas, ya, 70% luas, 71% luas lautan, sedangkan luas daratan hanya 29%. Artinya jumlah lautan itu hampir 3 kali lipat dari jumlah daratan. Allah mengisyaratkan kepada orang-orang yang beriman bahwa laut merupakan harapan masa depan. Kalau daratan nanti sudah penuh oleh manusia, maka laut adalah tempat bermukim alternatif. Dan laut akan lebih menjanjikan dari sisi ekonomi dan rezeki kehidupan di masa depan. Kalau hari ini kita melihat tambang-tambang alam itu banyak didapatkan di darat, maka di masa yang akan datang tambang-tambang itu akan banyak didapat di lautan, sehingga lautan itu akan penuh dengan anjungan-anjungan tambang dari berbagai macam kekayaan alam tambang yang ada di dasar lautan. Di samping lautan lebih menjanjikan harapan masa depan, lautan juga memiliki banyak misteri yang harus kita pahami. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 53. Wa huwallazi marajal bahrain, dialah Allah yang telah membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Haza azbun furatun, yang ini airnya tawar lagi segar. Wahaza milhun ujajun, sedangkan yang lainnya airnya asin lagi pahit. Wa ja'ala bainahuma barzakhan, Allah jadikan di antara kedua laut yang mengalir berdampingan itu barzakhan, pembatas. Wa hijran mahjuran, dan dinding yang menghalangi. Jadi Allah menginformasikan tentang adanya misteri laut, bahwa di laut itu ada dua lautan yang airnya mengalir berdampingan. Yang satu airnya itu tawar dan segar,
yang satu lagi airnya itu asin lagi pahit. Meskipun itu dua lautan dan air itu mengalir secara berdampingan, namun di antara dua aliran laut yang mengalir berdampingan itu, yang berbeda rasa itu tidak bisa bercampur. Yang rasanya tawar lagi segar tidak bercampur dengan yang rasanya asin lagi pahit. Kenapa tidak bisa bercampur? Karena Allah membuat barzakh, membuat pembatas. Allah membuat hijron mahjura. Allah membuat dinding yang menghalangi, yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Informasi ini sudah Allah sampaikan sejak 1400 tahun yang lampau. Begitu juga di dalam surat Ar-Rahman, surat ke-55 ayat 10. Marajal bahraini yaltaqiyan. Ada dua lautan yang mengalir, lalu keduanya bertemu. Bainahuma barzakhun yabghiyan, la yabghiyan. Di antara kedua lautan yang mengalir, yang bertemu itu ada pembatas, la yabghiyan, yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ini misteri. Di mana ada dua laut yang aliran airnya satu tawar lagi segar, satu asin lagi pahit, mengalir secara berdampingan, bertemu tapi tidak bercampur. Mufasir muktabar di era masa lampau itu tidak mampu atau belum mampu menguraikan informasi ini secara saintifik, secara akademik, secara faktual menurut data dan fakta. Informasi Quran itu baru terjawab pada tahun 1997. Seorang oceanografi ahli kelautan Prancis yang bernama Jacques Cousteau, yang meninggal pada hari Rabu tanggal 25 Juni 1997. Setelah beliau melakukan penelitian yang lama dan mendalam, akhirnya beliau menemukan ada satu tempat di Samudra Atlantik dan ada satu tempat di Lautan Mediterania, di mana kedua lautan ini mengalir air secara berdampingan. Namun yang berasal dari Laut Mediterania itu rasanya tawar lagi segar, padahal itu air laut. Kemudian air yang mengalir di Samudra Atlantik itu rasanya asin lagi pahit seperti air laut biasanya. Terjawablah informasi Al-Quran itu adalah benar. Dan atas dasar penemuannya itulah Jacques Cousteau
mencari tahu referensi apa yang pernah cerita tentang ada dua laut yang airnya mengalir berdampingan, satu rasanya tawar lagi segar, yang satunya lagi rasanya pahit dan asin. Maka Jacques menemukan itu di dalam Al-Quran. Oleh karenanya, karena sesuai realitas dengan informasi Quran itu, lalu dia memeluk Islam. Meskipun dia sudah memeluk Islam, pada waktu dia meninggal, dia tetap dimakamkan secara non-muslim dan di makam non-muslim di Katedral Notre Dame di Paris. Karena apa? Karena ada kekhawatiran keislamannya dengan penemuannya itu akan menggugah banyak orang untuk mengakui kebenaran Al-Quran itu.